Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pembangunan sosial budaya di Indonesia. 2. Siswa dapat menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mengetahui pentingnya nilai kebersamaan dalam keberagaman. 3. Siswa dapat menyebutkan keunggulan produk atau jasa dari sebuah iklan. Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal, kata Lani. Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Tanya Dayu. Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani dan saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya.
Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Bentuk-bentuk keragaman yang dapat kita temukan pada bacaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yaitu 1. Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. 2. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Ini berarti semua orang tanpa memandang perbedaan dalam hal apapun dapat menjadi anggota organisasi. 3. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Ini berarti orang dari luar dapat memberikan sumbangsih berupa pikiran, saran, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anggota organisasi. Dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Hal-hal yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya antara lain, petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi motivasi dan keadaan dirinya sendiri. 2. Masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Cari tahu satu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media internet, koran lokal, atau bertanya pada guru atau temanmu. Berikut adalah salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah, desa, atau kelurahan, terutama bergerak di bidang untuk kesejahteraan. Karang Taruna Sinar Mega RW 4, Desa Lumbir lahir pada 26 September 1990. Kelahiran organisasi ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungan. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain-lain bagi anak-anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran, main kartu, dan lain-lain yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin. Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh para anggotanya. Manfaat Karang Taruna bagi anggotanya antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. 2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. 3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif. 4. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat
terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal. Dan yang terakhir, memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna Sinar Mega memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang, tidak hanya di bidang olahraga saja, tetapi bidang seni musik sangat mempunyai potensi besar. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karang Taruna Sinar Mega menjadi kebanggaan bagi warga Lumbir khususnya. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan di atas bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Buatlah sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Apa sajakah yang akan kamu butuhkan dalam pembuatan iklan tersebut? Isilah peta pikiran berikut ini dengan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab, menentukan, dan mengerjakan setiap bagian yang dimaksud. Mulailah untuk menentukan judul, karakter, serta rancangan naskah dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.